Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Cek. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bay', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting yang saya hormati, mudah-mudahan bapak dan ibu pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kalau toh ada di antara kita yang mungkin sedang sedikit terganggu kesehatannya, kita doakan mudah-mudahan cepat Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh, jamaah kajian Jumat pagi yang saya hormati, untuk kajian pagi hari ini Bapak dan Ibu, insya Allah etung-etung deres akan saya sampaikan kembali perihal tentang tuntunan melaksanakan sholat Jumat. Ini kan etung-etung deres Pak Bu ya. Betapapun sholat Jumat sudah terbiasa kita laksanakan,
di setiap hari Jumat. Akan tetapi supaya apa yang kita kerjakan itu dibarengi dengan ilmu, ya, dibarengi dengan pengetahuan. Maka insya Allah untuk pagi hari ini kita akan menggali kembali perihal tentang masalah sholat Jumat. Sholat Jumat Bapak Ibu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim, ya. Dasarnya adalah di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, ya. Surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat 9, seperti yang tadi saya bacakan di awal. Silakan Bapak dan Ibu yang baru datang untuk bisa menyesuaikan. Saya ulangi Bapak Ibu bahwa perintah melaksanakan sholat Jumat itu ada pada Al-Quran surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayatnya 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru, ya, untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, yang dimaksud di sini adalah sholat Jumat. Nah, sholat pada hari Jumat kan bisa subuh ya hari Jumat ya Pak. Kemudian asar ya di hari Jumat ya. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini adalah sholat Jumatnya ya. Lebih spesifiknya itu di sholat Jumat ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah. Ya. Mengingat Allah dalam hal ini adalah salah satunya dengan sholat Jumat. Sekalipun di dalam sholat Jumat itu ya nanti ada sholat-sholat sunnah sebelumnya ataupun sesudahnya, kemudian di situ ada zikir-zikirnya, termasuk mendengarkan khutbah-khutbahnya, itu juga bagian dari mengingat Allah. Dan tinggalkan jual beli. Saya pernah mengikuti kajian ayat ini Bapak Ibu, bahwa yang dimaksud dengan jual beli di sini adalah mewakili dari segala aktivitas manusia. Jadi kalau Bapak Ibu memahami ayat ini secara letterlek itu atau secara memahami secara teks, itu nanti orang lain yang bukan pekerja jual beli itu bisa ya, saya kan kuli itu ya, saya kan kerjanya di sawah.
Saya kerjanya di kantor. Seakan yang diseru itu hanya mereka yang bekerja sebagai pedagang atau jual beli. Jadi Bapak Ibu, tinggalkan jual beli di sini adalah meninggalkan segala aktivitas muamalah seperti ya jual beli itu sendiri, kemudian bekerja apapun lah. Ketika saatnya kita untuk melaksanakan sholat Jumat, maka semuanya itu ditinggalkan. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah berupa sholat Jumat. Yang demikian itu kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu. Artinya apa? Melaksanakan sholat Jumat sekalipun kita harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita, salah satu diantaranya adalah perdagangan atau jual beli. Oleh Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika mengetahui. Memang Bapak Ibu, ketika diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, betapapun ayat ini sudah hampir 15 abad yang lalu diturunkan oleh Allah, tapi terkadang masih juga ada di antara umat Islam yang belum sepenuhnya mentaati ayat ini. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika pelaksanaan sholat Jumat itu masih ada di antara umat Islam yang lebih meneruskan pekerjaan-pekerjaan dia. Ya. Yang berikutnya, persiapan sebelum sholat Jumat. Sebelum menghadiri sholat Jumat dituntunkan agar melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mandi seperti mandi jinabat. Kiye kan hitung-hitung deres Pak. Bahkan selama kiye Bapak Ibu aripan sholat Jumat nyong ora moni pantakon Bapak Ibu nek pan sholat Jumat adus apa ora? Ayo, kayonge nyangklak ya Pak. Ya mesti adus lah. Nggih Pak nggih? Bapak-bapak nek pan sholat Jumat ya mesti adus insyaallah. Tapi pertanyaannya, adus atau mandinya itu mandi jinabat apa tidak lah ini ya. Cuma akehe kan ora kelingan Bu, ora kemutan arepan sholat Jumat ya adus tak adus, mandi tak mandi, tapi mandi biasa. Nah mulai sekarang bapak-bapak kalau mau sholat Jumat mandinya itu mandi jinabah. Seperti halnya mandi ketika mau sholat id, ya. Kalau kita mau sholat melaksanakan sholat sunnah id, iddain, Idul Fitri dan Idul Adha, itu sunnahnya juga mandinya itu mandi jinabah. Mandi jinabah Pak, kalau mau sholat Jumat. Mandi seperti halnya mandi besar, mandi seperti halnya mandi seperti bapak-bapak, mohon maaf, malam harinya habis melaksanakan hubungan suami istri. Ya, jadi ketika mau sholat Jumat itu sunnah untuk
mandi, tapi mandinya itu mandi jinabat. Mandi besar lah, bukan mandi biasa. Nah kalau mandi jinabat dengan mandi biasa itu bedanya ya pertama dari sisi niatnya dulu. Kalau mandi biasa kan Bapak Ibu dalam hatinya ndak meniatkan, ya sudah gebar-gebur itu ya. Tapi kalau mandi jinabat itu sudah diniatkan. Nah ini kemudian mengikuti aturan-aturan di dalam mandi jinabat itu sendiri. Kemudian memakai pakaian yang terbaik ya. Kalau setiap harinya bapak-bapak mau sholat Jumat itu yuk pakai pakaian-pakaian biasa lah. Yang penting kan bersih dan suci gitu ya. Tapi ketika hendak sholat Jumat itu menggunakan pakaian yang terbaik. Saking menggunakan pakaian yang terbaik sampai-sampai pakai sarung mesi anak capek, orang kelingan diuculi capek ya Pak. Pernah ada ya? Jadi mulai dari baju yang dikenakan sampai sarung yang dipakai itu yang terbaik. Di sini tidak dikatakan yang terbaru, ya, yang terbaik. Lalu yang berikutnya adalah mengenakan wangi-wangian. Nah, jadi bapak-bapak ketika hendak sholat Jumat itu jangan lupa pakai wangi atau pakai minyak wangi. Kenapa Pak? Nggih. Pan sholat Jumat tanggane rada ora betah ki wong mambune ora kepenak gitu ya. Jadi silahkan menggunakan wewangian. Tapi menggunakan wewangian juga secukupnya loh Pak. Ya. Aja sampai menggunakan wewangian ya Allah sak botol kecurut kabeh gitu. Bapak Ibu berbicara tentang menggunakan wewangian, saya pernah sampai 2 kali. Jadi antara minyak wangi dengan minyak fresh care itu kebetulan saya tempatkan di tempat yang sama. Arep ngisi pengajian nengkanane ben wangi, jadi saya ngambil minyak wangi karena agak gugup. Ternyata yang saya ambil itu minyak fresh care. Lepet oh ya. Wis enak bae. Beberapa menit kemudian dan itu sudah mulai ngisi pengajian. Awak wis mulai panas. Ki nyong bisa awake panas. Barang tak diambung, Masya Allah, dudu minyak wangi fresh care. Makanya nganggone fresh care hot. Ya. Itu bicara tentang wewangian. Perihal tentang sunnah mandi jinabah menggunakan pakaian terbaik dan wewangian itu berdasar kepada hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jum'ata falyahtasil. Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian akan mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Kemudian hadis berikutnya dari Salman Al-Farisi diriwayatkan bahwa ia berkata Rasulullah pernah bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat dan membersihkan diri sedemikian rupa, kemudian ia memakai atau mengenakan wangi-wangian,
kemudian ia berangkat, lalu kemudian tidak menggeser antara dua orang untuk menyela di antara keduanya, lalu dia mengerjakan sholat. Kemudian ketika imam muncul untuk berkhutbah, ia tenang mendengarkan khutbah, maka diampuni dosa-dosanya antara hari Jumat itu dengan hari Jumat berikutnya. Ini hikmah melaksanakan sholat Jumat dengan mengikuti aturan-aturan dari Rasulullah. Mandi, mengenakan pakaian terbaik, kemudian wewangian, serta ketika khatib berkhutbah ia mendengarkan dengan baik. Kalau ngantuk bolehlah ngantuk, tapi yang dilarang itu berbicara. Nggih? Makanya kadang-kadang masih ada juga Bapak Ibu orang yang ketika sedang berkhutbah ada di antara jamaah yang masih suka ngobrol, itu masih ada. Ya memang masjid-masjid di kampung karena jamaahnya yang belum sepenuhnya pengetahuannya sama, itu memang demikian. Ya, padahal sudah disampaikan bahwa ketika khutbah khatib menyampaikan khutbahnya dimohon untuk mendengarkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya, hendaklah bersegera pergi ke masjid dan berangkat dengan tenang. Bersegera datang ke masjid itu artinya kalau kita sudah mengetahui perihal tentang masuk waktu sholat Jumat, bersegera artinya kita menanggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain karena untuk mempersiapkan diri sholat Jumat. Itu maksud dari kalimat bersegera. Bahasanya ke ora bahasa gerinting apa ya? Lele mentai ya Pak. Ya. Ngende-ngende lah gitu ya. Wis ngerti ke wis waktune sholat Jumat isi kedeker ya, nah, itu diharapkan jangan demikian, tapi bersegera. Sekalipun bersegera Bapak Ibu, jalan kita dari rumah menuju ke masjid itu santai. Maksudnya orang sak gugup-gugup sampai kadang-kadang genjot pit pedale ucul. Saking gugupe utawa rantene ucul gitu ya. Wis lagi gugup-gugup begitu langsung genjot rantene ucul priben pabu. Ya. Wis rantene ucul manjing neng apa kowe kriwil dibubut alot. Lah wis kayong barang anjok ning masjid wala wis khutbah kedua. Ya, makanya Bapak Ibu, tadi ketika kita sudah memahami tentang waktu sholat Jumat, itu bersegera meninggalkan pekerjaan yang lain, persiapan untuk sholat Jumat, sehingga ketika datang ke masjid itu dalam keadaan tenang, ora gugup, ora tergesa-gesa. Wong ari gugup tur tergesa-gesa, kebanyakan itu hasilnya kurang bagus. Ya kayak kowe iki anak rantene ucul, anak pedale mencolot, anak. Nek nganggo motor wis lagi gugup-gugup, dilalah bane kenang paku. Walah wis. Nah, Bapak Ibu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian berangkat ke tempat sholat Jumat, maka ia mendapatkan pahala seakan-akan ia berkurban seekor unta.
Nyong ngasih kelingan Pak, mien wong tua nek marai jebulin juga tenang hadis kiye Pak. Gagian mana mangkat sembayang Jumat, hari mangkaten dihitang koli onta. Ya aku nyong ngasih kelingan bok tau almarhumah kayaknya. Barang balik garing laka onta nih. Ini orang bopong onta. Nyong ngasih kelingan Pak Bu. Sembayang Jumat mangkate keri si oleh apa kayak gue ya. Pers aku mikir nembe mangkat sembayang Jumat ganeng wis balik ya. Mangkate keri sembayang Jumat mangkate keri barang balik disit. Boro-boro li onta wedhus be ora. Kita lanjutkan hadis ini Pak Bu ya. Barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian ia berangkat ke tempat sholat Jumat, maka ia mendapat pahala seakan ia berkurban seekor unta. Berarti menunjukkan bahwa pahala melaksanakan sholat Jumat terutama bagi mereka yang datang lebih awal itu Masya Allah besarnya pahala. Nah kita kalau mau berkurban dengan seekor unta kan belum tentu mampu Pak Bu ya, belum tentu ya. Saya tidak mengatakan tidak mampu, tapi belum tentu. Ya. Tapi dengan melaksanakan sholat Jumat dan mengikuti aturan-aturan ini, insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti halnya dengan berkurban seekor unta. Tapi ini jangan dimaknai begini Bapak Ibu lah, nek kayak gue nyong ora pantau korban lah. Yang penting agar makat sholat Jumatin disit gitu. Ya jangan. Memahami sebuah perkara itu enggak secara tekstual juga Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Dan barang siapa berangkat dalam waktu yang kedua. Ya sing kedua kayak ya. Berarti gunung ngucul. Sendane ngucul persangko orang jelalatan ya. Jadi rombongan yang pertama Bapak Ibu, rombongan yang pertama itu ya, mungkin ketika datang belum ada jamaah yang datang, baru 1-2 lagi. Itu rombongan pertama. Itu seakan dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berkurban seekor unta. Tapi pada rombongan yang kedua ya, maka seakan ia berkurban seekor lembu. Lembu apa Pak Bu? Sapi ya. Wis luar biasa. Nyumpan rombongan kedua baiklah, lumayan nih sapi. Ya Bu ya. Nah kemudian yang berikutnya, dan barang siapa berangkat dalam waktu yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban seekor domba bertanduk. Wah. Wedus Pak. Ya. Dan barang siapa berangkat dalam waktu yang keempat, berarti wis penuh masjidnya ya. Mulane anggar wong mangkat Jumat lelet akhirnya engko oleh ning parkiran. Maka seakan-akan ia berkurban seekor ayam betina. Lumayan. Cari Pak Makbul menurutnya lumayan. Iya sih lumayan. Masa kita tidak mau meraih yang dapat pahala seperti kurban domba apalagi lembu ya Pak Bu ya. Dan ini yang terakhir Pak Bu. Ini yang terakhir ya. Dan barang siapa berangkat dalam waktu yang kelima, casing mau tak sebut dan mangkat keri balik desit. Ya. Maka seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Lumayan loh. Ya Allah. Artinya bahwa ketika dia berangkat sholat Jumat betapapun di waktu-waktu yang sudah teramat sangat akhir, Allah masih memberikan kepadanya pahala seakan dia berkurban dengan sebutir telur.
Mbek telur kan kene pirang-pirang, Pak. Ana telur sing paling cilik. Ya. Telur burung puyuh kan cilik ya. Jika imam telah muncul, maka malaikat pun hadir untuk mendengarkan khutbah. Kalau kita melihat dari hadis ini Bapak Ibu, dapat kita pahami bahwa ketika seorang khatib tengah menyampaikan materi-materi khutbahnya, ternyata yang mengikuti khutbah itu, yang mendengarkan khutbah itu tidak hanya kita jamaah sholat Jumat, tapi malaikat pun turut mengikuti dan mendengarkan khutbah. Cuma kan kita nggak tahu ya Pak ya. Nah kita tahunya pahamnya itu dari hadis. Itu Bapak Ibu ya. Nah kalau kita sudah ngerti seperti ini, insya Allah kita balapan mangkat sholat Jumat ya Pak. Tapi aja gasak-gasakan. Kayak gidir temen, iya pan pengen oleh onta ya. Ya bukan untuk gasak-gasakan juga Pak ya. Ya bukan anak ya kari, gi insya Allah ayah kebar. Nah hadis berikutnya Bapak Ibu, barang siapa mandi pada hari Jumat dan memakai pakaian terbaik serta mengenakan wangi-wangian, jika ada kemudian berjalan ke tempat sholat Jumat dengan tenang dan sesampainya di masjid tidak melangkahi dan tidak mengganggu seseorang serta melakukan sholat sunnah, dalam hal ini adalah sholat sunnah tahiyatul masjid ya, sesungguhnya lalu kemudian menanti sampai imam selesai sholat Jumat, maka diampuni dosa-dosanya yang dilakukan di antara dua sholat Jumat. Asline Pak Bu, nek wong pan sholat Jumat ke sapa-sapa sing tekanin disit, kowe langsung ngambil sop paling depan. Neng kok sop paling depan wis rapet, engko sop kedua dan terus. Mumbaikan sing berjalan ora kayak kue Pak Bu. Ya, kadang-kadang tekanin disit tapi tempatnya milih. Yang seharusnya di barisan sop paling depan dan kedua dan seterusnya, tapi sifatnya milih. Nyong tak titeni, ki wong angger salat Jumat jagonge ning pojok kana ya ning pojok kana bae. Mbuke. Iya Pak bener ya. Padahal tamangkate mendingan disit mung bae njugute ning kana. Ki kok ngitunge angel ya Pak. Ngitunge angel ya. Lagi angger ning Masjid Al Islam sing ana saka papate, tak titeni ki wong angger salat Jumat mesti ning saka kowe. Kayak wis dikontrak ngono lho. Nah kowe kira-kira maksudnya apa Pak Bu? Dadi pan mangkat salat Jumat wis persiapan nyong pan ngantuk ben ana sendean. Itu yang terjadi demikian. Makanya di Masjid Rumah Sakit Islam Tegal Pak Bu itu kan ada satpamnya ya, askar masjid ya, ada yang di pintu, ada yang di dalam. Kalau shopnya Bu itu satpamnya itu memberikan pengaturan sehingga betul-betul tertib di sana. Wis masjid AC, tambale empuk, mambune wangi, sing sholat Jumat tertib, ide kayak mantep banget gitu Pak Yu ya. Dan yang Masjid Arkom kira-kira bisa kayak gue apa ya? Ya minimal nek orang bisa persis kayak gue ya paling ora ketertibannya lah yang ditiru gitu ya. Kayaknya sampai ini di situ ya Pak. Soalnya ini subuhnya maju ya, jadi jam kurang dari jam 4:30 udah adzan itu ya. Jadi Bapak Ibu
Kalau biasa kita ngaji hampir sampai jam 6, sekarang cukup sampai jam setengah 6. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada Jumat-Jumat yang akan datang, insya Allah. Yang penting Bapak Ibu, terutama untuk bapak-bapak perihal tentang sholat Jumat, kalau kita sudah mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalam pelaksanaan sholat Jumat, maka ini menjadikan kita lebih bersemangat, lebih yakin di dalam melaksanakan ibadah, dalam hal ini adalah sholat Jumat. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah untuk kegiatan kami pada hari Ahad, hari Sabtu yang kemarin di Unimus, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tapi ternyata kegiatan dialihkan, ditempatkan di rumah sakit Unimus, bukan di kampusnya tapi di Unimus. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan oleh-oleh kegiatan kami waktu di Unimus. Yang pertama bahwa kegiatan dakwah sekarang itu harus dibarengi dengan dakwah digital. Digital itu artinya dakwah dengan menggunakan media sosial. Karena Bapak Ibu, sekarang apa-apa itu serba menggunakan media sosial. Maka dakwah pun sekarang harus saling berebut untuk mengambil posisi di dunia maya. Apa itu dengan lewat TikToknya ataupun dengan YouTube dan lain sebagainya, itu disarankan demikian. Kemudian yang kedua, dakwah komunitas. Jadi Bapak Ibu, ternyata Muhammadiyah, tapi banyak diketahui oleh orang banyak ya, itu dakwahnya sudah betul-betul merambah ke berbagai aspek. Bapak Ibu pernah weruh bocah-bocah pang, bocah-bocah pang sing penuh dengan tato, kriulan dan macam-macam lah itu ya. Ternyata Muhammadiyah itu merambah dakwanya sampai ke komunitas anak-anak pang. Iya Pak. Nah kemudian masuk ke komunitas waria. Waria ngerti Pak Bu? Bencong. Iya, jadi bencong didakwahi sampai-sampai ada orang lagi dakwah, lagi ceramah, ke bencong marani, sempat ke apa ya, mencium. Iya Pak Bu, jadi ustadz yang lagi ceramah itu didatangi lalu dicium, mune saking gemese ya gue. Nah kira-kira nek model kayak nyong dakwah ning komunitas waria itu sampai dicium ipin ya. Terus banyak mu'alaf orang yang baru masuk Islam itu juga didakwahi secara baik, dan dakwah di pelosok-pelosok di NTT, di Papua dan macam-macam. Nah Bapak Ibu, ini dibuka untuk dai-dai untuk berdakwah di pelosok-pelosok. Nyong jero atine, nyong pendaftar apa ya melu, hitung-hitung gue pengalaman. Jebule minimal S1. Baru nyong S2 ya Pak. Ya Allah, ya wis lah, dakwah sesuai dengan kemampuan wis lah. Itu diantaranya Pak Bu, masih banyak ya. Baik, saya akhiri, nasrun minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita mengerti dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah jamaah yang hadir pagi hari ini lumayan cukup banyak, sekitar 100 orang. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.